Selamat berjumpa kembali dengan para penggemar Balerong Globe Jakarta, di mana saja kaset kami bisa diputar. Saudara, kali ini kami tampilkan sebuah paket drama daerah dengan tema eksistensi seorang mama dalam masyarakat rumah tangga Minangkabau. Berjudul Tuah Mama, hasil rakitan dari Angku Yus Datuk Papatya. Cerita ini berkisah tentang sebuah keluarga perkotaan yang terseret arus modernisasi akibat longgarnya filter budaya Minang berasaskan adat basani syarak basani kita benua. Demikianlah Sultan Tamenan, laki-laki separuh terlalu sibuk dengan bisnisnya, sedangkan sang istri rohani asyik dengan organisasi dan arisan. Karenanya tiada waktu yang tersisa buat mengontrol pergaulan Linda, putri satu-satunya, sehingga si anak hanyut dalam pergaulan bebas dunia remaja untuk kemudian tenggelam di lumpur dekadensi moral. Di samping itu, Kati Sinaro, mama kandung Linda, dari awal sudah mengingatkan keluarga mewah ini. Tapi karena mama bangsa tak batiti, nasihat-nasihat beliau tak pernah digubris, malah sering dileceh dan dicemoohkan. Saudara, akan kita simak betapa ampuhnya tuah mama dalam keluarga Minang, walaupun kini keberadaannya sudah semakin goyah digerogoti sistem masyarakat modern, masyarakat individualis yang materialis. Nah, saudara pendengar, mari kita ikuti kisah ini sampai kalimat terakhir. Selamat mendengarkan. Tolong meranti di rumah bapak dari jauh-jauh gitu. Saya ibu udah dia. Apa? Terima kasih. Rani? Rani? Oh, Rani? Yo, Jatu, tunggu sebentar. Oh, Tuan Kasih. Baru tiba mana, Tuan? Iya. Masuklah. Iya, jadi. Duduklah dulu. Nak ambilkan lagi sebentar ke belakang. Ijan nih? Oh, atau susu? Enggak. Fanta atau jus? Itu manis lah. Ijan serius enggak? Nah. Minumlah, Tuan. Mandilah dulu, Tuan. Nak ambo letakkan nasi sebentar. Boleh makan ya kau tadi? Ulang lah. Enggak kata nak bagai doh. Enggak, kenyang dia baru. Betul. Menang lah kan ya dari Pekanbaru. Oh, lah barang ke pulau ke Jakarta. Lah ya jarak ke Jakarta gini ke ya. Kini kok enggak urusan galeh tuh, Tuan. Urusan apa tuh? Papa Selinda kan lagi dapet tambahan usaha. Syukurlah. Usaha baru begini tuh. Memasuk bahan-bahan makanan ke perkebunan kelapa sawit katanya. Memasuk lo nggak sweet itu. Maisi kebutuhan perkebunan tiap bulan. Sudah, aku cekak dia. Itulah, Tuan. Kalau diarukkan ke toko saja, iya kabar bana lah.
Taksi kan layo jalan. Taksi lani buah tuh, pasti sih kasih bukan nambo. Salon kau lakukan betul? Oh enggak, kan ada anak buah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin bertambah kambang dua lah usaha kalian tak ini. Selinda ke mah? Lahi di dalam. Sudah lah Padi itu mah. Tunggu sebentar. Kalau rancak-rancak mana? Mbak aku rancak. Dikijuk kawan. Cemburu ya. Cemburu indah. Tapi akibat tak. Macam-macam. Tapi terus dia Alina tinggi mah. Iya, tolong mak dia lama makan ngalor settingnya Ah. mah. Oke non. Ini mana di restingnya kok mah? Sama, sabar sih. Di kota sapi. Tak sapi dulu. Amak baannya di kampung. Mak, ada aku. Amak lai siap-siap tuan. Amak, siap kampuang. Iya, saya siap. Kalau ayah kue jual katanya. Ambo sibuk bana. Ndak tak lagi mencari ibadah bagai pulang dah ha. Yang dah tu. Ambo kelai. Kalau para lupiti pembali ube minta sajo. Ubeknya banyak. Oh ni. Iko ada kiriman seketek dari Uni tau. Aduh. Keripik pisang jual uwo. Aku kerupuat dari amak. Katanya untuk cucunya Selinda. Deh, kalau di Selinda, ya ndak cie juo nangkat urut tutuan. Ya terserah lah. Kok kedai-kedai korang butuh kayak begitu. Kelah. Baik oleh. Ayolah, kunjungan damanya. Oh iya lupa tinggal di dalam. Alun lah jahit lah pikun sekali kama pangan aku. Pengen kan tadi. Ma, kami pai lah ya ma. Baiklah, hati-hati di jalan. Usah ngebut pulau ya Gus. Aman deh. Lin, Iya ma. iku mama baru tiba dari kampung. Oh, mama, kami pai ya ma. Elin, Iya ma. kapan tambah pit itu? Iya lah ma, 25 lah kerap. Kah, ijan malam-malam macam tempo hari pulau ndak? Lai terangnya tuh. Hari paujan patang kini Lin. Tidak ma, percaya lah mama. Yuk. Yuk Gus. Yuk. Dah tante. Dah ma. Dah. Pegang mah Selinda tu ni. Pai rekreasi tuan. Kama. Katanya kangalau pai kumbuh. Kang ngalau. Iya. Artinya ke dalam gua. Tapi di sini rame tuan. Apalagi kini hari Minggu. Kawan itu siapa? Si Agus namanya. Mahasiswa tuh tuan. Calon sarjana hukum. Kalau tidak salah, waktu ambo kamari bulan alape, pajak tu tandang pulau. Kama bawa aku tuh. Ketu Selinda atau ke Padang Panjang. Oh iyo. Rape Iwapi orang dari Jakarta. Hanya pada berdua sih. Memang pemainannya kemari saja tuh tuan. Orang mana tu? Lai, orang awak juo. Tuh tinggalnya di Subarang awakku ha. Nyokos di sinan. Dah lama kawan Selinda tu. Lah hampir setahun. Baca tuh ilok bana tuan. Rajin sangat menunjuk-nunjuk pelajaran Selinda. Rani, baa perasaan kau melapih nak gaji hawa jorong laki-laki? Ndak baa? Indak baa. Bab itu? Sanang saja hati kau mencari inyo baunda-onda sejauh tu. Mudah-mudahan salamai. Picayo kau. Masya Allah, Wani. Macamku matuan. Lakanai galih namanya tuan ni. Sebenarnya ambo paham mau kasih tuan tu mah. Lah, paham ya. Tapi maaf tuan, kalau kami tinggal di kampung, tentu kami akan menyesuaikan diri jo cara pergaulan orang beradat.
Tapi kok kota Padang, Tuan. Siko ide orang lah modern. Tolong lagi keterangan stek. Bagaimana beda kampung di kota dalam mendidik anak gadis itu? Cobalah. Jauh bedanya. Jauhnya? Ya kalau di kampung ndak bebas. Dan lagi langkahnya benggokan. Pai kenan rami, bamatu-matui. Tapi dari balik lilik barendo tuh, incik matonya menjala. Indak tadanga galakanya. Lah jadi karak saja, aku tahu. Acuk tagi jauh awak di parangenyo. Tapi lah. Ibarat ayam, Tuan. Nah, ayam. Biasanya ayam nampak pawi itu nampak cotok tali. Bantu jinak. Tapi tambang tuh pokoknya. Kalau ayam biasa lapeh lah. Iya kalau lah sama-sama lapeh. Ambo rasa indak pulo lah. Paling-paling mangkareseh. Mencotok indak. Mencotok indak, Ruani. Tapi kan cotok. Alah. Sadang kenalang babega taruh siko gilo manukia musang maintai kamapai. Kalau lah tinggal bulu, sebeko menggawe parwi kawan ni. Cayolah. Bagus. Udah cantik lah burung layang-layang tuh. Tabang melayuk menyongsong angin. Seakan-akan langitku ini nantinya. Kue melayang nyaman kiat bebas suku hatinya. Suatu kebahagiaan itu di alam merdeka, bukan? Ya, dan gitu pun serupa di burung-burung tulin. Sama-sama bebas, sama-sama merdeka, dan sama-sama manusia. Betul ada. Dari segi kebebasannya memang yo sama. Tapi adonan balain dah. Apanya nama lain? Buruang-buruang tuh ndak pernah merasa cameh, ndak menyimpan rasa khawatir atau diburu bayang-bayang. Tapi selama kita bagawa, udah ndak pernah merasakan cameh atau punya beban batin. Disitulah letak perbedaan antara laki-laki dan padusida. Kami kok ditakdirkan harus menanggung segala risiko. Sedangkan orang laki-laki bisa saja balapeh tangan. Kama sebenarnya ujung itu kata Linda kok. Kejadian 3 mingguan lapeh di Lambahanai. Lupa udah. Maafkan kelancangan Udalin. Udah terlanjur. Sungguh. Udah batu-batu minta maaf, Lin. Bukan kata-kata maaf tuh nan Linda harapkan dari udah. Tapi apa? Tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Tanggung jawab padu, Lin. Orang padu situ umpama tanah dah. Ba'a tanah tuh. Bibit nan batugakan lah disimpannya elo-elo. Kewajiban orang man menanam lah untuk menyanyi. Memaga dan menjagonya. Supaya padi ustah jadi lalang. Atau jadi jilatang sehingga menggata dalam negari. Linda. Demi Tuhan udah nak kelari do dari tanggung jawab. Yakin lah, Lin. Kalau mungkin bah. Kalau mungkin nasib udah keserupo jo karakok manjat di batu. Hidup sagan mati dan namua. Didarik ke kanan sumpah, dilawik ke repek kutuk, digul. Cukup dah. Bukti dan para lu. Boleh. Kini bisa udah buktikan. Kak Basisi, kak tambah pupuk, atau... Rajin awak ya. Malah kayaknya. Dah. Itu lah kalam di baru agaknya dah. Rasa-rasa kojan labe hari. Iyalah nak hujan, Lin. Awak kena garam do. Pulang kita leda. Lama sepulang sekolah. Itu artinya kita menyusul hujan ini. Ay, Allah turun hujan dah. Iyalah. Awak patah dua dah. Lah transparan sana baju Linda. Nih, ayah capek dah. Makin senang dong jadi nampak Ya, saja. kapui macam-macam sih dingin nanti merasa baju Dinda. Iyalah. Pacin udah lah. Kamu patah dua kok. Ayo lah, cepat kita mendaki ke Tetuan. Mama tuh, di mana tuh dah tuh. Udah Itu buang sekarang tuh betul-betul.
hujan topan tadi nak ke mana tu? Tidak dingin dah. Sekolah udah. Udah. Bingung saja di orang muda. Udah aku kan. Baik, sana masih lihat badan bunda basah. Nah, itu nenang butak ni kan benar wani. Dapat kau bayangkan, apa yang kata jadi dalam keadaan macam itu? Kau pitar buahkan kambing ke harimau. Sampai hati kau menjerumuskan hidup anak kau sendiri. Indah, Tuan. Ambo ndak yakin Selinda kata goda jo laki-laki. Apalagi inyo tu matah bana baru soal itu. Alun tahu apa-apa? Alun tahu apa-apa tu nan babayo. Sebab dinyo samo sajo jarek jaran. Paham kau mengasut mo? Ndak mungkin. Alah. Ambo tahu bana. Si Agus tu anak jujur, orang kapal pelajar. Alah, Wani. Iyo bana, Tuan. Ambo ndak bodoh bana do menilai orang laki-laki. Jadi kau yakin bana di Selinda? Yakin? Kasih Agus tu percaya bana? Percaya? Kasetan yakin jo? Pendeknya ndak ado karena pajatunan salah. Salah muko nampak dia bodoh, Tuan. Baik. Ambo akui kalau niat itu pangkal perbuatan. Tapi kau ingat, apa tuh? bahwa di samping niat ada satu kekuatan lain yang mendorong manusia berbuat jahat, yaitu faktor kesempatan. Kesempatan? Apa nagadangnya niat sedang kesempatan tak terbuka, maka karaju bisa tidak menjadi. Tapi tanpa niat, sesuatu akan terjadi kalau ada kesempatan, kalau keadaan mengizinkan. Rani, orang pai barotan baswojo kejang patah, bodoh kalau rezeki itu dimuntahkannya. Tahu kau? Barangkali Tuan mau kuasi Linda di si Salma anak Tuan. Anak ambo bukan gadis kampung dan mudah dipabagaikan orang. Atah di kampung juga atah di kota sama-sama lama ni manci ani. Kini manci tu bana nama sarang di kaliang baretau. Tobat Tuhanku. Manga Tuan mangko ta cami bana. Ado si siak jahit di Selinda kok nampak di Tuan. Rasanya alun kata jua bana tua katik sinaru je keluarga ambo. Astagfirullah. Kok macam itu kecek kau? Lupa kau. Dek si Linda tu kemanakan kontan dak banduan dua mangkuan macam Kalau orang lain ya masa bodoh. Tapi dek kemanakan dan surang dan baharukan ketampang penyembuhan keturunan. Andaknya nang saruwe kau sadulek pulo. Tapi bak cando bodoh bana kami mandi di anak nampak Tuan. Bukan mengatakan bodoh. Ya kalau bukan. Itu salah same namanya kau Tuan. Cukui lah Tuan. Cukui Tuan kamu saja mengecek soal Selinda ko. Kalau ke papanyo, beko balantiangan etonganyo. Malu awak. Dinyo anakku yubana di tapak tangan Tuan. Kalau itu kecek kau jadilah. Beri maaf melambo. Baiklah terlampau lancang kau memberi pandangan. Dan kasih mamak buruak ko sekadar memintih sebelum nanyui mencari sebelum hilang. Apa-apa orang kata jadi suak. Ambo tak bawa-bawa. Linda. Apa, Mak? Tolong ambilkan Mama sejadah deh. Sajadah? Alah, entah di mana agaknya ya. Tak ada barangkali deh, Mak. Masalah pihak sembahyang salah lah benar wah. Oh, lapik sembahyang. Kalau lapik sembahyang lah ya do. Yaitu nang sajadah pihak. Oh, kecik Linda kok nak hitung-hitung serupa kaluang tu. Itu buat tasbih namanya tu. Alah. Tunggu sebentar ya, Mak. Lina ambil kan?
Rupanya pajak aku nggak pernah sembahyang, Pak. Aiko, Mak. Hadiah ulang tahun Mama tempo hari kok masih awet. Awet nak, Mak? Sajadah pakaian Mama nak dong. Cuma salah itu saja, Mak. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد Linda. Yo, Mak. Itu mati kasih. Pak Adi matikan. Matikan. Mama kemana cek? Linda juga sekolah. Adolan ke Mama sampaikan. Ya taklah macam laku sebentar. Soal apa, Mak? Macam kau nak. Lain kali kalau waktu sembahyang masuk, ijan diputar juga kaset tu dulu, ya? Apa salahnya, Mak? Ndak elok mengganggu orang beribadah. Mama pun kalau sembahyang nggak usah dare-dare. Itu mengganggu suasana. Linda. Alah, ketunjuan Tuhan juga lah pajak aku. Lin. Apa, Mak? Tahun kau Linda tamat SMA kan? 3 bulan lagi tanas, Mak. Rajin meraja ya. Mama doakan mudah-mudahan lulus penmaru supaya bisa ke perguruan tinggi. Doa tu tak perlu do, Mak. Hah? Jadi apa yang perlu? Piti. Biarpun tak lulus, kalau jo piti banyak, ke Jerman bisa kuliah. Kalau negara itu mesti lancar bahasa Inggris tu, Linda. Gampang, Mak. Susah-susah bana beko di seo gaet beres. Nan pangka kan piti, Mak. Yo, pitih ya. Sembayang lupa bro itu. Sembayang tu nanti saja lah tu. Nanti bila? Kalau lah tu, kini awak kan alun mati le, Mak. Beribadah tu bukan mati yang kau anak. Sembayang adalah merupakan kewajiban sebagai muslim, bahkan sebagai kebutuhan dalam mencari ketenangan batin. Linda rasa sembayang tu tak penting. Apa kecek kau? Dan perlu hati awak berhasil. Jual dibersihan, jurinso. Jo pendidikan, Mak. Di sekolah kami diajarkan PMP. Pendidikan moral Pancasila. Awak tu mesti berlaku jujur, ndak pambingi, ndak boleh mengecekkan orang. Syukurlah kalau itu. Tapi ketahuilah Linda. Mak, Mak.
Baraso sumber dari segala moral itu adalah agama. Dan agama itu tidak ada faedah tanpa pengamalan melalui ibadah. Dek sabab karena itu mama ingatkan yo supaya rajin-rajin salah sumbayang usah tinggal lagi tidak ngadu. Itu urusan pribadi, Mak. Kalaulah tiba panggilan beko, nak taraku disuruh orang, dindalah sumbayang surang saja. Terserahlah kalau itu. Nanutang di mama apa peringat. Sudah tuh, aduh nalingin mana mama sampaikan dia. Soal apa lah? Soal pergaulan? Iya. Hati-hati dalam bagawa. Terutama orang laki-laki. Mesti pandai menjaga jarak, usah terlalu rapi. Nang sedang-sedang elok sajalah. Salamuku, bagaimana Pak Dek Mama? Mama kan di kampung, tak tahu persis alam pergaulan Linda di Sikoda. Cuman mama ingatkan, antara Josi Agustus ndak usahlah terlalu intim mana. Bakawan yo bakawan, tapi agak wajah jangkau. Ibarat makan ube kue, ijan overdosis. Tentu Linda paham kasih mama kan. Mama. Linda kok bukan raja ketek lah Mak. Ndak paralu mama risaukan bana soal tetek bengek tu dong. Dek kaulah gadang tu bana lah mangko mama came. Dek lah bak baun badak juga encu. Aku sementara baun cakwa sesua mama palapeh siapapun orang ke menggendong. Tambah banyak orang mencium mati mama tambah senang. Tapi kini aman Mak. Linda lah cukup matang dalam pergaulan. Lah kelas 3 SMA Mak. Ketahuilah nak. Menurut orang cerdik pandai, ada 3 unsur yang membantu kepribadian manusia. Apa tuh? Yang pertama faktor keturunan. Iya. Yang kedua tingkat pendidikan dan yang ketiga lingkungan pergaulan atau masyarakat. Inyo semisal tali kamba 3 pilin-bepilin semua lain. Kok kan 2 cie putih selampi alamat karap buah kesadonya. Apalagi kalau ketiganya lama, sinan mengkonyo cayan dan karam. Kalau Linda ketiganya lah rancak Mak. Sebagian. Soal keturunan yola rancak. Dia dari jalur ibu atau bapak, keturunan Linda berasia. Pendidikan pun kan lah cukup Mak. Alhamdulillah yolai. Pergaulan Linda luas, disenangi kawan-kawan, tak puji dek semua gadang. Pendeknya, Linda kok idola di sekolah Mak. Luwes, simpatik dan lincah. Nah, risiko mana lah letak kekhawatiran mama, Lin. Apa menurut mama corak pergaulan Linda kok buruk? Anu sampai kian kesimpulan mama. Tapi nan jale, dipandang dari segi moralitas, lingkungan pergaulan sebagian anak-anak kota aku memang kurang sehat. Kalau begitu, kami kok manusia-manusia rusak, betul? Bukan begitu. Mama cari sendiri. Surau-surau di kota lebih rancak dan rami daripada di kampung. Bangunan fisik, sarana, dan fasilitasnya memang hebat. Tuh? Tapi kondisi hubungan muda budinya sendiri Pasa adat lah lungga, bateh supadan lah kabua, dan kalian banyak bermain di tapi ngarai baranang di tapi arwi. Aikon memprihatinkan kami orang tua. Kau mesti paham, Linda. Nan dimungkasui dengan lingkungan itu bukan hanya pergaulan di masyarakat luas, tapi juga iklim di rumah tangga sendiri. Rumah tangga modern berpola kebebasan tak terarah. Ayah sibuk di bisnis, ibu repot di organisasinya, sedangkan si anak menjadi kesibukan surang pulau di luar kontrol orang tua. Apa baik itu gambaran keluarga kami? Saburuk tu bana pandangan mama terhadap hubungan Linda jodoh Agus. Alun separah itu bana. Cuman gejalanya memang ada. Dan kalau Linda tidak merubah sikap dalam bagawa, apa yang mama khawatirkan kini, bukan mustahil akan menjadi kenyataan. Mudah-mudahan saja mama salah menilai. Linda tidak boleh bergaul dengan laki-laki. Baik tu Mak. Atau paralu pindah saja ke pesantren. Pakurung di asrama putri, pakai lilik sarupa anduang-anduang pemain jangwa. Baik tu di mama nak katuju. Kau salah tafsir, Linda. Boleh-boleh saja baga gua laki-laki. Tapi tahu-tahu menjago bateh pandai-pandai mau gua jarak. Itu nama mak kasui. Kalau nak salamai di kendaraan, andaklah patuahi rambu-rambu.
Di letter S susah berhenti, di lampu sirah stop dulu, dan kolanya to jalan perboden usah disosoh yuo babahayo Linda. Paling-paling ditilang, Mak. Kok dapet jangan sampai berurusan di polisi lah. Makati. Mama menilai pergaulan Linda agak bebas. Karena Mama memandang dari balik kacamata model lama. Pandangan kuno zaman bahola. Kini negarilah maju, Mak. Kami bergaul secara praktis dan terbuka. Bebas tapi sopan. Apa teh kebebasan itu di mana? Aduh di hati surang-surang. Si hati berubah-ubah, Linda. Berubah menurut perubahan zaman. Jadi bateh-bateh kesopanan itu tidak seragam. Sifatnya relatif, Mak. Menurut sebagian orang, jaraknya sejangka. Tapi bagi orang lain, mungkin saito atau sadapo. Kok sepanjang tali baru bagai bar. Nan perlu usah meliayu diri dan usah memberi malu keluarga. Sange-ange orang badiang, hange lah orang nanta panggang, Mak. Mudah-mudahan Mama doakan kau dah sampai jadi abu. Boleh. Lai papa balikan pasangan Dinda. Lai, alun dagiahkan Mama. Nado dong. Nan Linda coba tadi tu apa? Bukan baju je sepatu nan Linda mau kasui. Apa lai? Kan Linda minta dibalikan video kaset nan baru. Sudah tuh majalah-majalah luar negari. Oh iyo, lupa Bapak. Ay, Bapak aku lupa kalau lupa. Bukan lupa membalikan, tapi lupa mengeluarkan. Jadi, lai Papa balikan. Ambil di dalam koper Papa. Asik. Terima kasih Papaku sayang. Aduh, sejulinggo. Awas, betabu-tabu baju Papa, Biko. Pa, kepatang Tuan Kati tiba dari kampung. Mangai nyong kemari. Lah batenggang bulu. Indah. Nyolah baraja-raja menggalih kini. Menggali apa? Katanya menggalih kulit mani. Oh, lah hebat beliau kini yo. Dibawa-bawa mak panduku. Ini kan layado pengalaman jo barang hutan. Oh, cara diotonya jadi cingkar ya, mah. Yo, baitulah. Kalau yang kemari agih makan. Dilapo membayi bulu. Lahi, Pak. Agi rokok dan hil papa tu agak sebungkih. Lancar-lancar seleronya. Ibu wak menggilian timbakau yo di tengah pasar. Indak namuahnya do, Pak. Malah dagi piti bagai untuk kongkos, malah babaso. Rancak tuh, kalau lah pandai bagai babaso. Sudah tua ale. Lai bakat tubah panjang pulau tentang Selinda. Atau soal mencari irang gaek ke kampung. Biaso. Kalau nyotu kan memang tukang panyinya. Pendeknya semalam suntuk berdebat jo Selinda. Masalah apa? Macam-macam. Masalah sumbayang lah. Masalah si Agus lah. Oh, melarang bagau sama-sama anak muda. Salah saja ambo dinyo dalam mendidik anak. Katanya pergaulan Selinda tak lampau babebaskan bana. Kalau dibiarkan tarui, bisa memberi malu keluarga nanti. Iya hebat bana mama rumah tuh gini. Lah pandai majajai orang Sumando bagai. Tapi kalau papa indak disabit-sabitnya doh. Secara langsung memang indah. Tapi kan ambo sabananya dan dihantamnya. Lama-lama saja mencampuri urusan rumah tangga orang. Apa bana namanya menyakitinya kalau Selinda bagawa secara orang kini? Mambiak muko. Katanya karena sayang je kemanakan. Kemanakan? Lah gadang, lah rancak, kemanakan awak? Selama kuapu tando paja bamama. Bamama ketunggu dapik juga tindawan. Tapi itu kan kewajibannya pula, Pak. Kalau cuma sekedar nasihat, biasa aja lah. Biasanya tuh. Tak biasa dia ada tanpa menan. Dia dalun ke mangok keluar badan dalam mendidik anak. Katakan ke bakinya.
Urui saja anaknya nambah limo tu. Tak usah dicikarai pula urusan keluarga orang lain. Kok inyo basojo papa ijan emosi caro tu bana pa. Tak singgung puluh inyo beko. Nak tak singgung lah. Majan-ajan jadi cadiak pandai. Alun seri mana si juara tu orang jambak dimakan anak den. Si pak kucing dah ada orang nan rugi di rumah ko. Sadonyo dari tanganan dua ko. Lejale di kau. Kok sampai kian bana di papa? Mama kau nak membela dun sana pasarah. Pai manalah turikan ke kampung. Mengapungo ke ambo papa berang. Apa kan cuma mengatakan kalau muka asuhnya tu tidak salah. Pendeknya rumah tanggo den bak kato den. Den jo anak den jo piti den. Dak ado hak mama rumah siko. Dak urusan jadi urusan. Lai agak rapi nampaknya tuan kemari. Baanyo. Lain lancar saja sau tuan tu. Ya, baiklah. Sekadar nama-nama belanja dapur. Kaparak taruh ndak kau di badan ni dah. Sedangkan biaya anak-anak makin lama makin baik. Ambo pai dulu tuan. Nah, kemana tu? Pai rapi di kelurahan. Kalau tuan kapai pulo beko tuan. Tolong jagokan si Linda. Iya, jadi. Menan buka barang pulang itu? Tak tentu, kadang-kadang malam. Ambo pai. Linda, si Linda ada di rumah Pak? Entah. Tante ada? Enggak. Coba dicari sebentar. Mungkin lalu barangkali. Kemang tu? Pai menjagokan si Linda, Mak. Kemangan yang jago kan? Kami ke pai olahraga. Kau sebentar. Apa, Mak? Dua senang. Urusan apa? Sebenarnya wang kau siap. Apa itu? Anggota keluarga rumah kau tak? Bukan. Ambo kawan si Linda. Oh, kejadian kok pemilih seminan bagai? Ambo lah biasa di Sikoko. Rumahku lah macam keluarga ambo sendiri. Oh, kalau itu tamu ya? Iyo, mama aku siap kok. Semua? Oh, tamu pulau gironya. Adik tamu lah mengku ada dua orang tamu. Dari mama? Dari kampung. Di mana kampung, Mak? Di kampung Selina. Oh, masih famili. Famili enggak, tapi kemanakan? Kemanakan, Pak? Acaranya. Induaknya tu di awak. Kan uang kontam. Jadi, iku mama Selinda. Masalah macam. Oh, iyo lah ingat ambo gua. Mingguan lape mama lah kemari pulau kan? Iya. Sultan ko lai orang Minang jo. Asli, Mak. Kampung di mana? Di Matu. Ambo tak yakin Sultan ko orang Matua. Mbak apa itu? Biasanya orang Matua tu pahari. Mau kasih mama? Dari dulu Pasar Matua terkenal sebagai pasar teranak. Pusat toke-toke Jawi Tanah Agam berkumpul hati hari kami. Apa puluh hubungannya orang pahari juga le Jawi, Mak? Tahu, Stan? Sampai kini orang Barago Jawi di Tanah Minang tetap berosok. Dia tahu berosok? Artinya penawaran terselubung dengan meresekkan jari dalam kain sarung. Istilah modern kininya tender namanya itu. Nah, nan Baharago tawar-menawar adalah antara nan Kamambali, Jo, nan Punyo. Sedangkan orang Kulili yang tidak tahu walaupun mencari. Jadi tidak bertanya ke Jawi lo bara dirinya kerja. Itu ilmu tenggang raso dalam dagang namanya. Kalau menilai dagian Jawi, ba acaranya, Mak? Jawi tagak tu berpetik dari Jawa. Bagi orang yang paham, sakileh nampak bangunnya lah tantu bara dagiang, bara galeme, bara tulangnya. Iyo. Aduh kalonyo Jawi ketek bisa lebih banyak dagiangnya dari Jawi gadang. Itu pun mematui Jawi yang bisa pemajak, Jawi yang penyindua atau yang pemati anak. Oh, itu cara kuno tuh, Mama. Kini zaman keterbukaan, zaman praktis bajale-jale.
Kau nak tahu balik Jawi secara tapik, nah ia akan bana ketimbangan. Nak jaleh padik dagiannya, diresek bana kuduknya, ditokok pingguannya, itu pasti tidak kemaleset dong, Mak. Kalau menentukan Jawi pemajak, apa tandanya? Dipasangkan bana bajak tu dulu, lah tahu tu bego. Oh, itu cara orang kini rupanya ya. Tu iyo, Mak. Ndak cara Minangkabau siswa lah dong, Mak. Betul. Itu cara Minang Jawi orang modern semua tu. Hebat. Itulah kami anak-anak muda Minang nan tak setuju juga gaya iduit orang awak dan banyak baliku-liku, Mak. Banyak simbol, banyak umpama, sehingga terasa indah praktis dan kadang-kadang mubazir. Kini orang ingin serba cepat, Mak. To the point. Tembak tupai bahasa mamaknya. Tolong lagi contoh, Cik. Apa misalnya nama mubazir tu? Macam makan bajambah, Mak. Di tengah-tengah hidangan diletakkan beberapa buah gulai gadang. Ikan saikua, ayam sabala, atau randang sekarang tungku. Tapi tidak boleh dimakan loh. Apa itu tidak mubazir namanya, Mak? Tidak. Gulai itu nanti dimakan, bukan dibuang. Tapi nama makan bukan tamu kan, Mak? Bukan. Biasanya orang awak pai barade tidak membawa parik lapar ke rumah orang. Makan dulu dari rumah. Kalau baik itu, simpan saja lah ke belakang. Untuk apa dipajang di tengah alik? Oh, sekadar memparago. Untuk menyatakan bahwa orang mempunyai alik itu cukup persediaan, cukup bonafit. Bonafit, tapi munafik. Alun tahu kan kalau kepala jamba itu adalah lambang. Bahwa inyo mengandung satu isyarat tertentu. Isyarat untuk siapa? Isyarat untuk orang dan martabat. Muka suinya? Gulai gadang tu ibarat anak daro jemara pulai itu. Inyo dipasandiangkan untuk ditonton sehari nantun kari cerik caliak sebagai lambang kebahagiaan famili. Padahal menurut agama, mereka kanlah suami istri. Kamanga saja dia. Tapi bagi orang nan babudi, inyo akan bertangguh sementara. Itu mananya tuh? Terlalu jauh, Mak. Budaya kiniku budaya kebebasan. Nan mana taraga ambil? Nan mana ketujuh sanduk surang? Mamak lah mencari cara makan persmana. Alah, itu bukan budaya Minang tuh, tapi budaya Koboi. Minang tubanan nan tak bisa dikerekan lagi, Mak. Kini nagari lah berubah. Coba kalau mamak papatah patiti jua mengecek di telepon. Bisa tabung dua membayar rekening, Mak. Apa bahasa telepon tu bisa dipergunakan dalam menghadap atasan bangunnya? Atau kalian pergi melamar ke raja? Laya dulu lowongan siko. Ada yang masuk ke raja. Lain dah suka diterima orang lamaran awak tu. Tentu tutup bahasanya disesuaikan pula, Mak, juga keadaan. Nah, macam itu juga tata tertib mengecek cerawak aku. Indak selamanya memakai pepatah doh, tapi lihat situasi. Macam mana pun, Mak, nilai suatu budaya tidak akan bisa dipertahankan selamanya. Mau tidak mau, inyo akan mengalami perubahan. Dan itu kodrat dan tidak mungkin dilawan, Mak. Perubahan itu pasti. Kita terima pergeseran bantuan, namun nilai mesti dipertahankan. Bapaknya mamak mempertahankan keluarga rumah gadang. Kalau masyarakat kini dah meninggalkan sistem kekerabatan, mamak manakan. Walaupun orang lahanggan tinggal bersama di rumah gadang, walaupun ayah lah berpuasa mutlak di rumah tanggo, tapi rasa kaum tidak pernah hilang. Hilang tentu jo indah, tapi lah lungga, Mak. Lama-lama tangga sama sekali. Buktinya mamak sendiri. Apa mamak bisa mengutak-atik akan rumah tangga di siko? Masyarakat adat tetap mengakui eksistensi orang Sumando di rumah tanggonya. Kalaupun mamak berwenang melalui kemenakannya, itu harus melalui musyawarah dan mufakat antara anggota keluarga besar. Peranan ayah dan bakonya tetap dipelihara. Dalam prakteknya, kekeluargaan orang awak tempo dulu menyepelekan fungsi orang Sumando, Mak. Anaknya yang dikawinkan, bapaknya yang dibawa satu. Menerima kata masak sedari mamak rumah. Prakteknya mungkin ada, tapi bukan ajaran adat Minang cara itu. Hukum adat mana yang mengatakan, Mak, barasu orang Sumando ibarat abu di tungguan. Batuan. Tapi ungkapan itu terbatas dalam persoalan pusako. Namun indak pada kekuasaannya sebagai kepala keluarga. Sebaliknya orang Sumando tidak boleh manden bakal surang dalam keluarganya. Sebab istri dan anaknya itu adalah anggota kaum mamak rumah. Yolah. Jadi kesimpulannya, seorang anak di Minangkabau akan mendapat tanggung jawab ganda. Iyo dari mama, iyo dari ayah. Nah, nilai itu dan harus kita pertahankan karena dampaknya positif bagi masyarakat. Dan nyatu, Mak.
Kekuasaan Mama kinilah hilang dikemanakan. Basamu hilangnya bangunan baru rumah gadang. Mama carilah. Orang membangun rumah bagonjong bukan lain untuk tapek diam, tapi untuk kantor-kantor. Artinya tinggal lambang mati sebagai monumen sejarah, Mak. Taruhlah. Tapi suatu waktu peranan Mama akan menentukan. Aduh, saat-saat tertentu sang Mama akan menunggangi masalah dan tak mampu dikapuk orang Sumando. Linda? Linda? Mbak anak? Mbak Pusing. Oh, nih. Demam, Lin? Apa nak tarasuh? Kecil anak mama? Ingin, Ma. Dingin? Bawalah tidur. Mari mama saw iya. Oh deh, Pak Alaiku ha. Pak. Yo. Pak. Yo. Iyo, juo. Mari lah sabanta. Jadi lah kamari dulu ha. Ba si Linda kulai ha. Masuk anginnya tuh. Parut sakit nak. Indah. Tara suka balakang bagai. Indah, Ma. Ndak Dodo tuh. Gosokkan bagai lah minyak angin. Minyak angin, banyak minyak angin tuh. Muka juga pucik, kok apa? Kok baga apa aja, kok bagai kupanga. Tenang lah, Ma. Mengapa nih cara tu bana? Ndak kepanik pulo, nyo ndak pernah memakai do biasonyo. Linda. Onde kakinya pakai dingin, kok apa? Baan Sunona. Baan rasanya. Tarik Linda menggulang-gulang, Pak. Baalah kau yang rancak, Ma. Baanan rancak, keciknya capek lah panggil bagai dokter. Jadi kunci oto di Ma. Mengapa lo kau bawa toto bagai? Jadi kau jalan kaki sejauh oto. Telepon saja lah. Di mana telepon? Di mata telepon apa keciknya kok ha? Nomor telepon Dr. Herman. Cari sudah situ surah ha. Iya, Ma. Makannya nak. Linda. Halo? Dr. Herman? Yo menan, Dokter. Tolong Pak Herman ke rumah sebentar, Pak. Sekolah mama uri ampun. Anak ambo sakit, Pak. Deh, sebentar bari. Nggak tahu tuh. Bari pakai terus di mama. Yo? Oh, muntah-muntah, Pak Dokter. Tadi siang pakai. Oh, enggak. Tuh aku nyuruh Mention sekolah tuh jangan tarik. Ayo. Capek stay, Pak Dokter. Ayo. Terima kasih. Minum, Ma. Minum. Atau lah minum tuh kemari ha. Itulah kalau sembarang bajajan sagalo nan gak dimakan. Iya kok bajajan kok alah manyo dokter nang bos surah membau tadi manyo. Tunggu sebentar. Indah iman sekete jo. Itu dokter datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deh, muju Pak Dokter capek datang Pak. Anak ambo kok Pak Dokter. Saya lihat ada apa mungkonya pucuk-pucuk, mutak-mutak hasilnya dari tadi deh Pak Dokter. Cambe ambo Pak. Tenanglah, Bu. Berak-berak bagai nak? Enggak, berak indah, Pak. Kok kulera bagai Dokter? Coba ambo presu dulu. Permisi. Silakan. Parut sakit? Indah. Apa lo? Indah, cuma pusing. Dingin. Coba buka mulut.
Ambil no. Taruh. Dalam-dalam. Sekali lagi. Sudah. Tolong ayah angin ste. Inyo perlu ambo suntik. Ayah ngek mah. Untuk kopi. Untuk kopi katanya. Pancuci jarum suntik. Iko, iya termos ko saja lah pakai dulu ha. Aku Anak sakit ai kopi bagaimana tekanan dia. Disuntik ste ya. usah dan kadang mana jarunyo Pak Dokter. Sakit dinyo. Batanang saja lah Bu. Sudah. Bah keadaannya Pak Dokter. Iya Pak Dokter. Ada gejala tipes. Mudah-mudahan indah. Sabantalai talalu untuk. Beko kalau olah jago, tolong agak susuangi agak sekali. Aku be untuk 3 hari makan. Insyaallah ndak baat. Ambo permisi dulu Pak Mena. Jadilah Pak Dokter. Lah Bapak iya. Oh iya, lupa. Tunggu Pak Herman. Ya, Pak Menan. Barang mau tabayi. 5 balik ribu saja Pak Mena. Iko sekalian tolong beli minyak. Terima kasih. Kan lain ndak ada gejala penyakit bare Pak Herman. Oh enggak. Tapi apa Pak Herman? anak Pak Menan kan masih sekolah. SMA kelas 3. Apa itu tanya Pak Herman? Mudah-mudahan ambo salah. Kasihnya Menurut pemeriksaan ambo, maaf, tolong Pak Menan tanyo, apa inyo masih mambohe? apa? Pak Herman mengatakan anak ambo hamil. Alun sampai kepada kesimpulan hamil ya Pak Menan. Untuk pastinya, besok dibawa saja ke dokter spesialis kandungan. Pak Dokter serius? Kini bukan saat coba garah Pak Menan. Permisi. Pak, si Linda laita lalu semalamku. Mudah-mudahan dah baal Tapi baal nanca ya. Apakah diulang juwo pada sobat dia? Pak, kok mama nuang? Ada apa? Peresokan ke bidan. Apa? Apa kecek papa tadi? Si Linda mungkin hamil. Hamil? Gila. Siapa mengatakan itu? Dokter Herman mengatakan. Tak mungkin saja tuh mah. Masa anak gadis dikatakan hamil? Itulah kalau dokter kurang pengalaman. Dasar dulu manyogok dokter Pandia tuh mah. Mana puluh orang kan disalahkan. Anak kasalah. Dokter takut-takut manggih namanya tuh mah. Selamat pagi Om. Selamat pagi Tante. Masuk Gus. Si Linda lah jago teh. Ini kurang sehat Gus. Kurang sehat. Sajak bilo. Sajak tadi malam. Bak keadaannya kini tuh. Jangan lihat ke dalam. Mana puluh mama suruh nyo masuk. Apa salahnya? Marwo Paruidin menceliak pajak tu. Kok papa macam itu? Orang tak bangga-bangga. Ndak manga kecik mama. Heran. Alah. Om, Tante, ambo mohon pamit dulu ya, agak 3 bulan. Kapai kamas ya Gus? Tugas KKN ke Pasaman teh. Bila barangke? Pagi ko juo. Lah mengecek pakai ke si Linda. Alah, tampaknya si Linda lah sehat. Entahlah Gus. Tadi malam kami sab ada camih. Sampai bajak ikan dokter ya teh. Ya, sekadar masuk angin biasa. Syukurlah kalau begitu. Ambo pergi dulu teh. Tolong doa. Hati-hati ya Gus. Mudah-mudahan sukses. Permisi Om.
Lin, Iya, Ma. baannya keadaan Linda. Pusing jo. Indah lah, Ma. Masih terasa nak mutana. Indah, cuma latihan saja. Ubek lejo dia makan. Lah habis. Tapi Linda sehat benar rasanya, Ma. Syukurlah. Lin, Iya, Ma. mama kakak tanya. Cuba jawab seadonyo ya. Kalau iyo lagi sayang cuma mama, katakan tarik tarang. Apa tuh, Ma? Lah pernah Linda nan talai mau kasih mama bilo Linda mens terakhir. Mbak apa itu, Ma? Mbak tanya saja. Iyo. Ma, lah 2 kali ndak tiba. Apa? Lah 2 kali? Iyo, mama dek tak kaji. Lah 2 bulan. Josia, Lin. Josia. Jusia manga, Ma. Linda. Mbak Ama, apa yang terjadi, Ma? Mati mama, Lin. Mama, Dek, Pak Aku, Pak, Mama, Mama. Apa, Lin? Pak, Mama? Tak tahu tuh, Mama pingsan, Pak. Oh, gawat. Mama adik macam Iko, Mama kau. Entah, Linda heran, Pak. Maaf, Mama aku, Pak. Linda ada mengecek je Mama tadi. Linda cuma mengatakan lah 2 bulan tak datang mens, Pak. Tunggu di rumah. Papa menjampi doktor. Maafkan Linda, Ndak disangko si Agus tu mangkian itu awak. Yubana anak cilako. Kece awak kok yubana orang bayak. Rupanya musang babulu ayam. Setan. Balah korang kerancam, ha? Menurut papa ba'a. Entah. Sedangkan Ambo mesti capek berangkat ke Jakarta. Urusan iko nan penting didahulukan, Pak. Kali juwo nan tak pikir dek papa. Sarangkan keadaan mendasak serupa iko. Tapi proyek nan sedang tabang kaleko ba'a. Proyek juwo. Pitih je nak cari lah. Iyo, apa rekening-rekening tu nak kali tagih? Apa langganan kau dipabiarkan lari ke orang lain? Kalau pak itu lebih parah lu dek papa pitih daripada martabat. Martabat? Kini mama pandai menyabut-nyabut martabat. Padahal mama sendiri yang membuat penyakit. Mengaku ambo surang nak disalahkan. Kerana mama yang di rumah, masa anak surang tak tahu ri, sehingga sampai membuat malu. Suami nak lebih bertanggung jawab tahu. Karena awak kepala rumah tangguh. Apa kecik mama? Apa kurang tanggung jawab ambo selama kau, ha? Lama-lama saja mengecek. Dari tengah sawah kalian dan angkek sampai naik daun serupa orang. Lai dun sanak kau nak membantu. Lai mama kau nak bertanya. Malah pemilik kau nak nantri minta bantuan kemari. Hilangkan jaso. Sudah, Pak, sudah. Dalam keadaan macam itu, kita nak perlu batangkan semestinya. Kini bau sau kita nak karancak. Bantuan tu. Pani, ambo koman. Iyalah baik tu. Iku awak yang di dalamnya jo hitungan. Kadukah pajak tukar polisi bagai. Panamkan masuk tansi, Pak. Itu berarti menjamu aib di masyarakat kami. Kalau baik itu kita suruh saja. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Oh, Pak Menan. Silakan duduk. Terima kasih. Apa yang bisa Ambo bantu? Maaf Pak, mengganggu kerja Pak Dokter sebentar. Oh,
biasa. Baka Pak Menan. Ambo ingin berbincang-bincang tentang anak Ambo, dokter. Tunggu dulu. Apa alah diperisukan ke bagian kandungan? Alah, Pak. Hasilnya positif. Kemudian apa langkah selanjutnya? Itulah, Pak. Pertama sekali Ambo mohon supaya Pak Dokter menyimpan hasil aib kami. Oh, soal itu aman Pak Menan. Kami punya kode etik tertentu. Jangan khawatir. Sudah tuh, tolong bantuan Pak Dokter untuk menggugurkan kandungan anak Ambo. Tolong bana, Pak. Menggugurkan? Iya. Apa Pak Menan lah cukup pikir melakukan itu? Alah, itu hasil musyawarah kami suami istri. Bila Selinda Ambo bawa kemari Pak Dokter, bisa. Sayang sekali. Sayang sekali Pak Menan. Ambo keberatan. Pak Dokter tidak mampu. Bukan tidak mampu Pak. Tapi ya sulit. Berapapun biayanya akan Ambo sanggupi. Berapa Dokter minta? Ambo sarankan agar keputusan itu ditinjau balik. Tidak mungkin Pak. Kami nekat. Macam itu Pak Menan. Sebenarnya aborsi atau pengguguran kandungan itu termasuk tindak kejahatan. Hukumnya sama untuk pembunuhan. Tidak masalah. Kan tidak ada orang yang tahu selain Pak Dokter sendiri. Bisa diatur. Tapi agama pun melarang Pak Menan. Soal dosa tanggung jawab Ambo. Tidak semudah itu Pak. Barangkali macam itu nanti. Ambo datang kemari kok bukan minta afis, tapi minta Bapak sebagai dokter untuk melakukan tindakan pengguguran. Hanya itu. Ambo menolak. Kalau begitu, Ambo cari dokter lain. Silakan. Mungkin saja ada dokter nan Basadio melibatkan diri dalam persoalan sarupu. Sudah, selamat tinggal. Tunggu Pak Menan. Apa lagi? Batanang Pak. Silakan Pak Menan duduk aja. Jadi Pak Dokter Basadio, sebagai sama-sama seorang ayah, Ambo dapat merasakan apa nan Pak Menan rasakan kini. Memang baik Pak. Dan dilihat pada praktisnya, jalan pintas nan Pak Menan rencanakan itu lebih tapi. Iya Pak. Tapi tidak bijaksana, bahkan mengundang bahaya. Bahayanya? Terlepas dari masalah hukum, sabananya tindakan pengguguran itu punya risiko tinggi. Akibatnya bisa fatal terhadap kesehatan anak Pak Menan sendiri. Apa ada orang mati karena pengguguran? Oh banyak. Nan pasti anak itu akan menderita. Nah, apa salahnya kita mencari cara lain dan lebih aman? Umpamanya Pak. Tapi kini Ambo ingin bicara secara kekeluargaan. Kitulah bakal tahun lama Pak Menan. Dan Ambo merasa terpanggil untuk menolong mencarikan jalan keluarnya. Itu pun kalau Pak Menan setuju. Apa saran Pak Herman? Kita antara Nabi dua kapulang. Mengkasihnya? Kita minta laki-laki itu batang mencari. Oh, artinya dikawinkan? Itu nampaknya. Tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Sabab tidak mungkin. Jangankan kami nantu. Mandala nama Pak Jatuh saja, Ambo muak. Ambo dandang sampai mati Pak. Pak Menan, perasaan semacam itu harus Pak Menan singkirkan. Cobalah berpikir tenang, bawa merenung dalam-dalam. Dikaji untuk anjurukinya. Tapi tidak bisa Pak Herman. Harus bisa. Demi anak, demi martabat keluarga. Pak Menan mesti mengalahkan emosi dan memenangkan logika. Tidak ada jalan yang lebih elok dari itu Pak. Baik Pak. Apa keraja pacaran awak? Masih kuliah di Fakultas Hukum? Rancak. Mungkin itu kejodohan Pak Menan. Dan mudah-mudahan saja bagi mereka cancang tak ada jadi sengsara membawa nikmat. Mana tahu hidupnya bahagia dengan orang dan sama-sama mencintai. Anak Ambo tonggala beleng Pak Herman. Justru itu Pak. Cobalah berpikir praktis. Sebagai orang dan bau gamu, kita mesti lari kepada kekuasaan Zat Maha Pengatur. Kasadoiku adalah takdir. Dan Tuhan tak menurunkan sesuatu dengan sia-sia.
Ada saja hikmah. Percayalah. Bah kalau ini mungkin. Kita usahakan dengan jalan apapun. Insya Allah, ambo Basadiu membantu. Kalau sampai Pak Jatuh menantang, sehingga memancing emosi ambo? Jangan emosi. Dipujuk, digarata, diintimidasi. Pendeknya banyak cara menundukkan orang. Tentu Pak Menan akan lebih paham menjinakkan. Tapi Pak, pendeknya jalankan dulu. Usah diperbanyak agak-agak. Waktu Pak jalan taruh Pak Menan. Lebih capek, lebih elok. Kalau begitu, jadilah ambo coba. Sabar Pak Menan ya. Biasa cobaan dalam hidup. Indak lawik dan tak berombak. Kalau niat itu baik, insya Allah Tuhan akan membukakan jalan. Yakinlah itu. Jadilah Pak. Terima kasih saran-saran Pak Herman. Dan ambo minta maaf. Mungkin ambo tadilah terdorong. Yo maklumlah, dalam keadaan panik Pak Herman. Biasa Pak Menan. Kau tiba di diri ambo, antah apa pula lah yang kita jadi. Bah, kalau ambo permisi dulu Pak. Silakan. Kalau sempat, agih tahu juga lah ambo perkembangan selanjutnya. Oh pasti Pak. Pulang ambo dulu. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok dah Gusti ya? Berapa orang anggota ada? Kami sekelompok 15 orang. Allah siapa Nalim? Alhamdulillah. Itu makanya usaha banyak begadang. Untung sekedar masuk angin. Kok sampai paru-paru basah kan repot. Sabanannya bukan akibat begadang dah. Karena lo salah makan. Iyo, karena makan buah terlarang. Lah jale dilarang memakan buah. Salah dia. Salah kita madu. Mangga pulung dan bau-bau. Kan udanan memulai. Apa maksud Linda kok? Linda hamil dah. Apa? Linda hamil. Hasil pemeriksaan dokter positif. Kok Linda mau undang-undang? Bilo pestanya. Linda serius dah. Kini bukan saatnya bagarah. Masa? Baca. Sudah keterangan dokter kandungan. Sebaiknya ijan risiko kita mengecek. Kurang bebas. 5. Ayolah, turutkan udah. Silakan, apa reaksi udah? Heran, kok bisa hamil? Pertanyaanmu bazir. Jawabnya ada dek kita berdua. Pelantinya kan lain Linda makan, Darui. Pel suntik itu sekadar hasil ilmu manusia. Tapi ilmu Tuhan jauh lebih tinggi. Dan tak ada dan mampu mencegah kemauannya. Mustahil. Kalaupun itu terjadi juga, pasti akibat kelalaian Linda sendiri. Udah mengatakan kesalahan Linda, Pak itu. Muka sui udah. Linda tuh tidak memakan ubek sesuai petunjuk Nanado di sampulnya, yuk kan? Stop pembicaraan tentang salah menyalahkan. Dan penting kini, dan memang itu tujuan Linda kemari, adalah mengatasi masalah yang Allah tak jadi. Apa yang harus kita lakukan? Cuma itu dah. Linda menuntut tanggung jawab. Pasti tanggung jawab sesuai janji udah dulu. Oke. Untuk pelaksanaannya, kita pulang kini. Mangga pulang. Mangga pulang? Kok itu tanya dagun? Tanggung jawab ya tanggung jawab. Tapi nanti. Nanti bila? Sampai yang mau tamat kuliah. 3 tahun lain? Yo. Sanda-indaknya sampai selesai tugas KKN kau. Artinya 3 bulan lain. Sementara itu paru ikut tambah kunci juga, Pak itu dah. Iya, Pak itulah. Tak bisa. Jadi, kalau tidak bisa, Pak? Harus dilaksanakan kini juga. Waktulah sampai dah. Oh, kalau itu namanya paksaan, cuma. Bukan paksaan.
Tapi terpaksa. Tolong ambo usah ditekan macam itu. Setiap penekanan tak akan ada manfaatnya. Dan ambo bisa saja berubah pendirian. Makasih, udah lari dari kenyataan. Lin, sebagai laki-laki si Agus tak akan pernah lari dari tanggung jawab. Tapi kalau dikajak tarui, ambo tak pasu lari panjang. Apa boleh buat? Bagus. Linda paham di posisi udah gini kok. Paham je tugas yang sedang udah ada ini. Syukurlah. Cuma Linda memohon dah. Memohon sangat dengan kebijaksanaan Uda untuk menyelamatkan hari depan kita dan nama baik keluarga kita berdua. Maafkan kalau Linda tak mampu mengontrol kata-kata. Disebabkan Linda panik dah. Tolonglah dah. Menolong orang tu bisa saja, Lin. Tapi menolong diri sendiri jauh lebih perlu. Pendirian ambo tetap. Alun kememikian persoalan lain sebelum tugas pokok diselesaikan. Udah egois. Mementingkan diri sendiri. Hati batu. Sudah, Lin. Serancanya kau pulang saja lah. Nggak elok dok kita lama-lama mengecek di siko. Nanti masyarakat menilai indah-indah. Pulanglah. Tidak. Linda tidak akan pulang sebelum udah menikahi Linda. Kalau batu udah laki-laki, entah akan gini juga. Nikah? Nikah sajalah dulu surang. Beko ambo susul 3 bulan lain. Tiada. Laki-laki penyuci. Katakan apa nan paralu kau katakan. Namun percuma mengharapkan sesuatu yang tak mungkin. Kalau begitu, baiklah. Sanca. Tapi udah usah menyesal. Agar Linda umumkan di kampus kalau si Agus manusia setan. Jalan sarjana penipu gadang. Selamat tinggal. Apa baik? Surat dari siapa tuh, Pak? Dari Pajar. Oh, dari si Agus. Coba baca. Barangkali inilah sadar. Pasaman 13 Agustus 1994. Kepada Saudara Linda, juga kepada Om dan Tante di Padang. Salam buat semua. Dengan ini saya sampaikan bahwa saya cukup prihatin dengan musibah yang menimpa diri Linda. Apa boleh buat? Ini adalah cobaan bagi kita semua. Semoga tabah dan tawakal. Kalau boleh saya sarankan, sebaiknya segera dilakukan pengguguran kandungan. Saya rasa inilah satu-satunya jalan yang paling aman dan sedikit risiko. Adapun soal tanggung jawab, saya akan memikulnya, dan itu pasti. Hanya masalah waktu yang saya mohon pengertian. Tolong jangan diganggu tugas-tugas pelajar saya. Itu saja. Mudah-mudahan pembicaraan akan kita lanjutkan 3 atau 4 bulan yang akan datang. Terima kasih dari saya, Agus Man. Kurang aja. Anak haram jadah. Anak gampang. Ambo mesti berangkat ke Pasaman. Kini kau jual. Mesti ambo jajakan pajak cilaku tu kemari. Dikatukannya sia tanpa menan. Pantang ayah den dinoin orang. Apolai dek pajak ketek harian. Kalau Pak itu pahilah, Pak. Tapi tidak ambo izinkan Papa berangkat jo emosi semacam tu. Saranjaknya besok pagi saja. Turunkan darah Papa. Tidak peduli. Apa yang kata jadi nak terjadilah. Pak, usah baik, Pak. Minggu tak jadi apapun. Jangan dikatakan. Mati Papa Reko, Pak. Biar anak jangkang. Ikut ke sana dia tinggal dia. Pak, memang Linda dan salah, Pak. Bunda
Tapi kalau ndak kini pabilo lain, ndak ada lewat batu untuk bikin panjang. Batu kecil Selinda tuh, Pak. Tolonglah dengar dulu permintaan kami berdua barana. Usah Bapak baik. Ndak, ambo kapai gini kau jual. Kalau ndak kini pabilo ambo kapai ke sini lain. Sementara ada Topas Majaya pulang ke sini. Iya besok, Pak. Besok pagi bagai. Hendaknya Papa bakawan kian, Pak. Itu lebih aman, Pak. Pak. Sebenarnya naik darah ring ke kepala. Pak, tenanglah, Pak. Kalau begitu mana kata kalian, jadilah ambo turikan. Tapi usaha abi menangi meratuk-ratuk juga. Utarin panik, kacau, buncak. Ican pada sase dan beko. Gus, sudah kami terima. Syukurlah. Untuk itulah aku datang kemari. Nak membawa si Agus pulang ke Padang dulu. Mana Padang? Menyelesaikan masalah. Masalah bernikah? Yo. Oh, kan mau katakan dalam surat tempoh hari, barasu pembicaraan akan kita lanjutkan nanti. Ini Gus. Om kan tahu kalau Ambo masih dalam tugas KKN. Nggak ada hubungannya juga KKN. Itu bagi Om, tapi bagi Ambo prinsip. Hah? Wah, angko orang terpelajar. Calon intelektual yang harus tahu bersopan santun di orang tua. Apa Ambo kurang sopan? Bukan hanya kurang sopan, malah menunjukkan sikap preman tak punya etika. Terserah penilaian Om. Dan pasti Ambo tidak bisa diganggu-gugat. Dan itu hak azazi Ambo. Hak azazi? Apa kami tidak punya hak azazi? Kepentingan pribadi seseorang tidak boleh mengorbankan kepentingan orang lain. Wah, mesti tahu tuh. Om tidak perlu kuliah yang bodoh, Om. Kini Ambo menuntut si Agus supaya mempertanggungjawabkan urusanku. Soal tanggung jawablah kami bicarakan, Joselinda. Kini waang baradoan jo bapaknya. Agus. Dengan secara baik-baik dan minta waang pulang untuk menikahi si Linda. Kalau Ambo menolak, tak paso kami menampuh jalan lain. silakan. Jalan apa nak Om kandai? Mungkin jalan hukum? Percuma Om. Dan sekadar Om ketahui bahwa Ambo tidak akan dijangkau undang-undang. Oh, Karena Om memang tidak masalah. tidak masalah. Iyo, Apa merusakkan anak gadis kurang bukan kejahatan? bukan. Bukan kejahatan. Om tahu apa soal hukum, ah? Saya tahu Om nak. Nan dikatakan kejahatan seks adalah kalau anak Om Ambo perkosa. Kalau Selinda di bawah umur atau kami lakukan di tampek terbuka. Kami suko sama suko tanpa paksaan Om. No problem, bukan? Apa waang bisa lapeh dari tindak kejahatan susila? Kalaupun itu mungkin, mangko yang tersangkui adalah kami berdua. Ambo bisa saja masuk penjara dan Selinda pun akan dihukum. Ya, itu urusan pengadilan lah Om. Tapi nan mesti Om bayangkan bahwa skandal kau akan menjadi berita besar. Tak pampang gambar kami di halaman mungko koran-koran di Kota Padang. Ingat itu Om. Jadi, cara kekerasan dan ketujuh diangnya. Jo karek kayu andaknya. Apapun Ambo layani. Ambo siap Om. Bu Yuang. Tan sana waang den buek sinewen atau ibarat kayu mati pucuk. Indak kamanyasa. Pembicaraanku membuang-buang waktu saja Om. Ambo banyak urusan. Sebaiknya Om pulanglah kini. Apa? Berani waang mau sia den. Daripada orang kampung mahlau jupalaga, elok Om pai dari siko. Ndak ada hubungannya dengan orang kampung. Hei, selama tugas KKN alun selesai, selama itu pula kami menjadi tamu masyarakat di kampungku. Om tahu akibatnya. Kalau Ambo laporkan ke Pak Kades, baraso Om mengacaukan mana mahasiswa. Karek kapalo. Awas ah. Kini wak den gagal. Tapi biswa-biswa tarimo bagian.
Pusing ambo, pusing. Baalah layak mah. Dak tahu dia ambo mangki pajatu pulang dong. Bisa-bisa membunuh orang dan beko. Ndak papa ancam bagai kadi-kadukan ke polisi. Pancam bapanganan indak. Sampai-sampai dan garega kamang gayung segala macam. Jangankan mundur, tambah apa kibar benderanya. Memang rumit juga, Pak. Tentu yo. Kalau pun pajak tu tahu hukum 6 bulan atau 1 tahun, apa keuntungannya untuk awak? Titi habis, karajo repot. Dan malu indak juga kata lampu. Malah semakin berteba aib di negari. Pak Ale tu, Pak. Ma, dengan menyidangkannya, sama saja kita lah mengundang orang banyak pai menonton keluarga awak ditelanjangi pengadilan. Alun lai kerajo wartawan dan kamauleh menambah bumbu, menukuak ini itu, bakal lama orang membaca surat kabar. Kama muko kadisuruhkan beko mah. Kok cari iko baan ya, Pak? Cobalah keluarkan polisi banak mama tu. Macam ko, ha? Kita minta tolong kerang dukun, ha? Supaya meluluhkan hatinya. Menurut Papa, kalau para lu diputa pada pajak tu supaya menulis juga mau nawa. Baan, Pak? Mama baru mengaturkan kini. Yuk gini pula timbul apa Tapi ambolah dia dulu minta ube kama hitam dan kecek urang santiang bagainya. Tu Pak, Membawa asimai ambo kian, baramuan pitun dua, minyak sinyonyong segala macam. Ndak mangkui dong. Haram lagi. Usahkan karabah, bagoyang pun indak. Bahkan waktu awak yang ditantangnya habis. Mungkin inilah mencari pagar diri puluh. Mungkin saja, Mak. Tapi kalau segala jalanlah tak tumbuh, jo racun menyudahinya. Nak dirasaikannya lah beku mati mudo tu. Oh iya, baru takkan ada yang bopa. Salah moko Tuan Kati, kan adun babari tahu. Lalu? Kita payu dulu coba liau. Barangkali ado pikirannya nalapi rancang. Yo saya indak-indaknya. Ndak awak saja lain nak memikirkan urusan kok. Ndak usah lah. Masa ndak usah? Iku kan baban beliau pulo sebagai mama. Malah ndak dia tahu kita kedapik sasalan kudian. Terserah ke mama lah. Kalau memang perlu, rancak juga. Bisuak. Bisuak pulanglah ke kampung menemui Tuan Kati itu. Kabakan urusan ko elo-elo. Ambo orang kemana mau beliau? Tentu iyo, sialai dan kalau indak papa leda kapai. Indak, malu ambo. Malu apa? Inyo tuh kan bukan orang lain. Tabah muku ambo berdoa-doaan jo beliau tua. Salah muku awak melecehkan nasihatnya. Kini kamar rengek-rengek minta tolong. Ndak talok dia ambo doh. Kok apa-apa katanya beko? Yudah ngaka saja. Pendeknya ambo ndak sanggup. Lah jalih ke diganyangnya jo hitungan. Kau ambo dibuiknya beko. Ambo raso indak, Pak. Beliau tuh kan orang baalam lawe papadang lapang. Masa orang Sumando kan dikatoinyo? Daripada menamui Tuan Kati, rancak mama suruh ambo ke pasaman, kini ko juo membunuh si Agus. Kok indah inyo lah mati, ambo dan jangkang. Jadi baa na rancak. Nan rancak mama bana baikian, itu nan lebih tape. Sabananyo ambo na mua sajo, Pak. Tapi beko dikatukanyo mampa enteng-enteng urusan. Mampa enteng-enteng muka si mama? Masa orang padusi nak menyampaikan persoalan sekadang kok? Ndak masalah. Ndak masalah ba pulo de papa ko. Mama kan adik kandung. Iyo. Malah akan bertambah leluasa membantangkan para sayang. Kalau ambo sebagai orang Sumando, tentu rumi juga kabar cerita panjang. Baik saja lah mama. Katakan nambo sadang bau sawo puluh ke tempat lain. Itulah rancak. Kalau begitu, jadi malah besok pagi malah ambo berangkat. Kakak pai kama, Tuan? Pai baralik ke rumah pemilihnya di Mudia. Tuan ndak pai? Baru balik. Anak-anak? Kian sadunya. Oh,
Ambo surang di rumah. Banyak keadaan kalian pedang. Lai disiat se. Barakai doa. Baik. Cuman Mbak ni. entahlah Tuhan. Kamu banggakan kami kok. Kamu banggakan Mbak lagi ni kok. Apa yang terjadi? Berselisih pilihan rumah tangga. Indah. Itu Mbak. Si Linda Tuhan. Si Linda. Mengajak Linda. Entahlah. Mbak si Linda. Mbak mati ke mana kan? Indah Tuhan. Iya Mbak aku. Sakit? Atau ditengani papanya bagai ya tahu Mbak Bukan. Iya mengejek lah tantang. Jangan merengek-rengek tu juga. Boleh sanang hati dan. Terang. Apa yang terjadi di rumah tangga kalian? Anu Tuhan. Dah. Si Linda. Inyo hamil. Hamil. Iyo. Bagus Tuhan. Apa kecil kau tadi? Si Linda hamil. Josi Agus Tuhan. Masya Allah. Maafkan kami. Ibu juga kecil Tuhan salah mokok. Baik tu Tuhan. Mana karanca lekut Tuhan. Mela kepada awak kini. Bapa nyola panik itu mak. Ada apa nak kata jadi. Tuhan mesti capek turun tangan. Hamil. Mangga adik galak Tuhan. Iwan tak galak ini kau. Orang kau boleh cucu gembira. Kau meratuk-ratuk. Kan pandi ya namu itu. Bersyukurlah kau ni. Bersyukur apa? Bersyukurlah kau sambuang keturunan awak. Biarlah kau ada nak kalian lagi tahu bagai kau minantu lah. Aduh, mudah-mudahan beko anaknya perusi. Jadi Tuhan tak takajui menaga Selina hamil. Emang apa lu kata kajui? Itu kan biasa. Biasa kecil Tuhan. Biasa saja orang perusi hamil kan. Kok si Agus nan bare atau tanpa mainan nan buntiang ai. Kata kajui embong. Sahabat saja duang ditampu hangu alun lai mendangam bura laki-laki Melaya kan. Sudahlah Tuhan. Sudah. Usah dipaku aja punggungnya juga. Bunuh saja lah begini. Bunuh lah. Tapi usah dimacamkan itu juga hamba. Alah Roni. Antuk. Alah. Itu mana nak ditakutkan Pak Banyo datang kemari Tuhan. Sudahlah. Tak guna kau meratuk-ratuk ibangkai lah boleh. Percuma. Laden nubek, laden tawai, laden kajang sebelum lapuak, laden pintih sebelum najui. Tapi rupanya tak jadi. Apa boleh buatlah. Kini kiamat gadang hancur luluah keluarga ketik Senaru. Ya Allah, ya Rabbi. Baik, cubana kau ya Tuhan. Astagfirullah. Jadi baan itu Tuhan. Baan dan raja gini. Akhirnya kami akan apa dan mesti dikarajokan. Suruh rambo kama sajo kalau Tuhan masih nengah. Antalah. Mungkin bapaknya silap kasih Linda Tuhan. Nah ibu Tuhan juga. Ya sudahlah. Jangan kau menjauh-jauh ibu je sayang tu Rani. Usah jauh perhatian dari ibu. Sudahlah. Kami akui kami dan salah. Kami tak mencayakan tugas ke anak salah pokok. Pipi kami carilah David. Tapi rupanya adunan tak bisa dibalik putih.
Maafkan kami, Tuhan. Kami yang salah. Ya, mungkin kalian salah. Tapi yang lebih salah adalah keadaan. Zaman mana mengandai bahwa mama pun rarah. Dan malanglah kaki sinaro baal mengkuidi masuk modern kini. Di saat lidah mama ndak masin lai, di saat paruah lama karek sayok patah kukulah tangga taji ini ndak makan lain. Manangi juaro di galangkang. Jadilah Tante Minang. Iya Tuan. Rani. Iya Tuan. Walaupun musibah yang menimpa kita merupakan suatu pukulan yang paling baik, tapi sebagai orang yang beriman harus kita terima je lapang dadu. Iya. Iya Tuan. Banyak hikmah yang kita ambil sebagai pelajaran untuk masa-masa yang akan datang. Iya Tuan. Untuk itu yang mengharapkan supaya kita tidak para lulai salah menyalahkan. Kau ada juga dan patut disalahkan, maka salahkanlah diri kita masing-masing. Nah, iya Tuan. Nah, mari kita perbaiki keteledoran itu dengan kesadaran yang tulus. Insya Allah Tuhan akan memberi petunjuk. Nah, kewajiban kita selanjutnya, ba'a cara menyelesaikan banang kusui itu, sehingga kita menemukan pintu keluar yang aman. Ternyata sampai saat kini kita alulai menampakkan hasil dari usaha memujuk si Agus. Itulah yang akan kita musyawarahkan. Kini, Mbak, pendapat orang ini? Entahlah. Alun dapat akam boleh Tuhan. Coba papanya lah dulu. Kalau di mana Mbak? Kalau bagi ambo Tuan, lampia putih haso di buahnya. Tio caro yang ditampuh, ternyata gagal total. Ibarat makan buah si malakamo, kapai badan kehilang, kasurui diri kamalu. Sadonyo berisiko tinggi. Ya, soal resiko lah mesti kita tampuh memang. Mustahil nak kabalacah dapat cikarau. Itu tak mungkin. Tinggal lagi kita memilih nan agak enteng di antara nan barek-barek. Daripada tertungkui biarlah terheriang. Usah hendaknya kata orang dapat pinjai hilang kapal. Itu menurut pendapat ambo tu. Memang tadinya Tuan, ambo lebih condong menempuh jalan pintih dan paling aman, mudah dan murah. Yaitu menggugurkan kandungan. Tapi sesudah konsultasi jo kawan ambo, Dr. Herman, ambo mundur. Kemudian terbukti saran beliau untuk dikawinkan pun mengalami kebuntuan. Hasil itu balik. Rasanya Tuan, ambo ingin balik ke cara yang alun dilaksanakan tuh. Mengkasih menan diguguakan. Itu satu-satunya jalan. Di kau Rani. Rani? Kalau mengana bahayanya ke diri si Linda, you takui ambo mesetujuinya Tuan. Tapi dipikir-pikir malu nak kali tangguang, ambo setuju. Sementara orang alunado nak tahu Tuan. Ambo tak setuju. Alasan Tuan tak setuju? Gadang rugi dari labu. Bukalah cara yang bijaksana kalau memecahkan periwak dia menyelamatkan nasi sepiring. Bah, kalau soal kesehatan si Linda, usah Tuan khawatirkan. Kita cari dokter dan ahli di Jakarta. Kalau perlu, ke Singapura bagai. Berapapun biayanya, ambo sanggup. Soal jawab kamu, Pak. Dosa ambo tanggung surang. Lebih parah, dengan. Itu namanya takwi juantu dari kekubur. Coba Tuan pikir. Kalaupun anak tu lahir, maka keluarga kita akan menaruh anak cilako. Indah. Nan cilako adalah perbuatan ibu bapaknya. Tapi untuk apa kita memelihara anak haram jadah? Memang.
Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci dan merahasia. Ini tidak masalah. Karena toh kelahiran itu sendiri bukanlah teh kemauannya. Harus kita ketahui bahwa Islam tidak mengenal dosa warisan. Mengapa kita akan memikuakan baban si Agus Jusilinda kepada anak yang tak tahu apa-apa? Itu nanti masuk akal, men. Terserah ke Tuhan lah. Dan nyato selama anak tu idui, selama itu pulau kita menanggung penyakit. Bukan hanya selama umur apa jatuh, menan. Tapi 7 turunan kita ke dapat malu. Nah, untuk itulah gunanya pangka bala tu kita bunuh kini-kini. Artinya menan lebih malu ke manusia daripada ke Tuhan Allah. Itu urusan nanti di akhirat. Astagfirullah. Mengucap menan. Tapi kalau segala indah, betul ya Tuhan. Kini bukan saatnya kita berdebat soal hukum. Dan perlu isu tak Tuhan tu. Percuma berundiang panjang lebar kalau awak sendiri tidak mengeluarkan pendapat. Macam itu menan. Kalau kemandangan ceramah agama, rancanglah di kaset. Jadilah dulu. Kini Ambo ingin mendengar pendapat Sirwani. Tapi kalau mengecek, Ambo kalalok. Ambo menulis saja lah. Duduklah dulu. Masa macam itu? Sudahlah nih. Biarlah hanya tidur. Tapi Tuan. Menan perlu istirahat. Dah baru. Abaru. Menurut pikiran kau, Bah. Kalau ditanya ke Ambo, entahlah. Iyo cobalah keluarkan pula buah pendapat kau tuh. Mana tahu kok. Kalau mungkin itu lampau rancak, ya itu kita pakai. Cobalah, Pak. Pendapat Ambo, iyo agak ganji ya koma Tuan. Tapi Ambo takui Tuan tidak setuju. Apa tuh? Macam iko, Mbak Tuan. Ba'a kalau sakironyo kita kapik sajo padi jo daun. Makasih Ambo supaya utang ke anak lansai baban ka kemanakan pun tapi ke puluh. Ba'a kalau kita kawinkan si Linda jo si Andi. Banyak kalau begitu Tuan. Si Andi nama? Si Andi anak Tuan. Kapatang kami lah mengecek-ngecek batiko jo si Linda bagai. Papanya malah setuju bana. Katanya kalau Tuan Basadio, si Andi kadi pokoi mengkalih. Atau kok kadu dua di toko dan di pasar raya jadi juo. Kan rancak tuh Tuan. Nggak usah lah nih. Mbak Ainda. Nggak akan mungkin saja tuh. Pandai lah Tuan Beko maulahnya jo pihak Mama si Andi. Nantara lu Tuan jo kakak sesuai. Kan laika bisa tuh Tuan. Lain Mbak, apa Beko? Yo, cuman itu yang paling ringkas Tuan. Iya ganti manolong Tuan bagai sekali. Manolong Ambo? Iyo. Mubazir nih. Mbak aku mubazir? Kalau itu rencana kau, itu taubahnya menghapus salimu jelangan baju. Gawi gapai gata talapeh ubek laki pantang bermakam. Iya. Tapi tuah kan dapet dek Tuan. Anak tapangku kamanakan tabimbiang. Iyo kan? Indah sinan pasangnya tuh. Picayo laki yang bodoh. Iko kesempatan untuk si Andi. Ibu kami mencari anak sakakah tu hidup petani. Sedangkan Ani, cuki kau mengecek sampai sini. Kok begitu? Tapi Tuan meminta pendapat Ambo. Kan rancak tuh. Iya rancak. Tuh rancak. Tapi rancak di kukuran tak rancak di kerambian. Sama-sama menguntuangkan kedua belah pihak Tuan. Mungkin si kau anak kami kaya ambil pelampuk malu anak kalian. Itu. Kok Tuan berubah anak? Pabilo lai Tuan kemambela kemanakan. Pabilo lai kemambi-ambil hati orang semando kalau tidak kini. Ani, si Andi itu manusia Rwani. Walaupun bangsai, inyo punya haragu diri nan takkan mungkin ditukar juame segadang guguk. Usah kawagu-agu martabat orang juga kekayaan Rani. Jangan Rani. Tuan tersinggung. Tersinggung? Kalau pak itu ndak ibu Tuan juga kami.
akan dibuktikan kasih sayang itu nanti. Carilah. Tempo hari si Linda lah datang kemari. Sudah tu menyusul omenan. Kini Mama lah tak cogok pulau. Masih ada jual yang kau datang. Alun tentu. Tidak membuang-buang waktu saja tu Mak. Mudah-mudahan tidak. Magati. Dari Bamulo sampai Basudah, jawab ambo tetap. Apa tu? Tak bisa kini. Habis urusan. Habis urusan? Apa lainan Mama harapkan dari Amboko? Iya urusan itu. Kalau kau dipasu bernikah, tidak. Nah memasuk sih ya. Jadi, mana Mama datang kemari? Pai meminta kesadaran si Agus. Ambo sadar? Ambo dah gilo rumah. Syukurlah kalau ambo lain tak beradoan jorang gilo. Tak ada waktu untuk mengecek. Ambo sibuk. Sama Wak, ambo juga sibuk. Karena itu, rancang Mama pulang sajalah. Boleh tansu juga ke Barat. Masalah itu jauh lebih penting dari keparak, Gus. Dan ambo harapkan andaknya si Agus pun mendahulukannya pula dari urusan lain. Urusan kuliah lebih berhalu, Mak. Dan walaupun coba dia menyuruh ambo menikah, ambo tidak bisa. Sekali lain tidak bisa. Apa lagi? Tenang, Gus. Tidak ada tanang-tanangnya. Pendeknya ambo usah diganggu juga, Mak. Agus, dari dulu ambo tidak pernah ingin dihormati orang. Dan memang ambo bukan orang terhormat. Tapi tolonglah. Tolong duduakan ambo sebagai orang tua. Terserah ke Mama. Di Mama akan duduk. Coba dah akan Mama mengecek. Mama dapat membayangkan bagaimana buncahnya perasaan si Agus kini. Untuk umur sematah nangko memang terlampau barek dan menggoncangkan. Mama paham, Gus. Tapi Mama yakin, sebagai seorang calon sarjana, si Agus sudah diperbekali dengan mental dan mapan. Karena memang dididik untuk terbiasa madoi liku-liku problema kehidupan. Apalagi namanya angkui hak dan kewajiban orang dalam hukum. Barangkali, Gus, sekiranya kasus semacam nama limpo dari si Agus kini tasuo bagi pemuda awam dan tidak berpendidikan, Mama yakin inyo akan lari dari kenyataan. Lari tapi akan tetap dikaja bayang-bayang selama hidup. Tapi tidak dengan si Agus kan? Pusing, Mak. Kamu tidak mampu menyelesaikannya, dong. Maaf, Mak. Gus, itu bukan masalah si Agus surang, tapi beban kita bersama. Nah, tentu bersama-sama perlu kita mencarikan jalan keluarnya. Ya kan? Kalau lain itikat sama baik, percayalah. Indah ada ganti yang nanti putus, hindak lembiang nanti tak buat. Mari kita pecahkan secara kekeluargaan. Makati, ambo ku bukan orang tabuang, Mak. Ambo bamande bapak. Ambo bapak milik puluh dan tak mungkin dibawa rendong itu saja. Mama mengerti, Gus. Dan kami nanti, mama kedua belah pihak dan kami rumuskannya bersama-sama. Menurut cara dan berlaku, tentu pihak Selinda pai menjalang kaum ambo lebih dahulu. Ba'a mangko kini kemanakan orang nama mak dasar-dasar kok. Adat di mana no pakai, limbagu di mana batuang. Itu batua. Lalu? Kalau kita berjalan di jalur umum itu batua. Tapi kini masalahnya kan lain. Sifatnya darurat kan, Gus? Pendeknya, apapun yang kamu lakukan, famili ambo mesti izin. Kalau dari itu? Indah. Artinya perbuatan si Agus pakai Selinda itulah dapat izin pemilih pulau itu. Oh, soal itu mereka jadi bawa-bawa, Mak. Nah, iya itu makasih Mama. Alun nak membawa urusan ku kepada pemilih si Agus lah. Beko pasti ketibosinan juo. Namun, kapaso disonsangkan dari muaro kaulunyo karena urusannya memang lahanyut lebih dulu. Untuk itu, Gus, kita ke Padang dulu, di Sinan kita musyawarahkan juga keluarga Selinda. Sudah itu kakak tua kuat. Alun, urusan banikah nanti kita cari waktu dan tape. Prosesnya masih panjang. Sampai di Padang, ambo bapuruakan ke kantor polisi. Yo, dipermak dalam tahanan. Sehingga lape dan dam angku-angku. Kan baik itu, Mak.
Kalau memang itu mengkasui kami, untuk apa payah mencari jalan balikku? Pihak polisi bisa saja mendatangkan si Agus ke Padang untuk diusut secara hukum. Coba Mamak Baturi Tarang. Apa bana keperluan ambo mesti ke Padang? Untuk apa? Untuk sama-sama merumuskan apa jalan yang mesti kita tempuh dalam menanggulangi musibah nangko. Hanya itu. Kemudian baliklah si Agus kemari, lanjutkan tugas KKN. Mudah kan? Bisa dipacikan kata-kata Mamak tu? Ambo kurang tu. Tidak ada ketik sinaro bengkak pasang dalam rundiang. Jaminan apa yang si Agus minta untuk kejujuran ambo? Baik itu saja lah, Mak. Bah. Sampai saat itu, ambo belum dapat mengambil keputusan itu. Agi ambo katu untuk berfikir 2 atau 3 hari lain. Beko keputusannya, ambo beri kabar. Kini, Mama pulang sajalah dulu. Si Agus mesti ambo. Terserah baca Mama menilainya. Dan pasti itu hasil pertemuan kita kini. Timbang-timbang mana lah Gus. Waktu untuk penina dulu, Mak. Sayang sekali. Sayang. Indah ambo sangko sapicik tu cara orang berfikir. Kalau macam ni kau pribadi orang-orang yang diharapkan masyarakat, kejadian apa negara itu isu? Apa lagi untuk memperbaiki citra penegak hukum dan kemamaci tanpa aja tangkai keadilan. Keadilan yang seharusnya tentang mata tidak dipiciankan, tentang paru tidak ditampilkan. Mudah-mudahan tidak sarapuah tu mental calon pemimpin dan lain dan mampu memulai keadilan dari diri sendiri. Cukup dulu kuliah, Mama. Silakan pulang. Tunggu. Selagi ambo bisa bersopan santun, dengan hormat ambo persilakan keluar. Gus. Pilih satu antara 2. Ambo akan meninggalkan Mamak di Ciko atau terpaksa ambo usia. Jadi, ambo baik. Baiklah. Tapi sebelum turun tanggo, Mamak mengecek sepatah hari. Walaupun setengah patah. Terakhir, Gus. Baiklah. Kalau memang Mamak merasa perlu membuang kecek, mengeceklah. Agus, Waang adalah laki-laki. Dan kalau Waang ingin tahu bahwa kebahagiaan tertinggi bagi seorang laki-laki ialah di saat mendengar tangis pertama anaknya di kamar bidan. Selamat untuk kemenakan. InsyaAllah sebentar lagi si Agus akan dipanggil ayah. Satu panggilan yang didambakan setiap laki-laki dewasa. Selamat, Gus. Ayah. Permisi. Ayah. Tunggu, Mak. Cukup. Ambo mesti cepat pulang. Ayah. Makati. Iya. Tunggu dulu, Mak. Apa lagi? Ayah. Apa yang berhak dipanggil ayah? Mengapa enggak? Secara biologis, anak yang di rahim si Linda itu adalah anak si Agus. Darah daging tetesan darah sendiri. Ayah. Ayah macam apa mau koko, Mak? Ayah yang terlanjur menempuh jalan perboden. Tapi sah kau mau menjadi ayah, Mak? Bisa saja disahkan kalau namu kembali ke pangkajalan. Amo ke Padang, Mak. Kita berangkat kini juga. Berangkat ke Padang? Iya. Akan amo nikah si Linda. Akan amo patuh ya apa kecek Mamak tu. Demi Allah, amo lah sadar, Mak. Allahu Akbar. Maha besar Engkau ya Allah, telah membukakan segala kunci hati manusia. Ayolah, kita berangkat. Alhamdulillah. Dengan segala kesadaran, kini si Agus bersedia mengabulkan permintaan kita untuk sama-sama memecahkan masalah yang sedang terbengkalai. Mudah-mudahan musyawarah kita akan membuahkan hasil dan diridai Allah. Dan itu pun atas saran-saran angku dalam membantu kesulitan keluarga kami. Sekali lagi, terima kasih, Bu Dokter. Kasih kembali, Mak. Dan ambo merasa dapat kehormatan dilibatkan dalam masalah keluarga Pak Menan. Insya Allah, ada juga manfaatnya. Jadilah.
Dari Ma kita mulai dulu. Dari Ambo, Mak. Silakan. Terima kasih. Pertama sekali, Ambo mohon maaf kepada omenan sekeluarga. Kaki lah terancah, tangan lah tajambo. Sehingga keluarga Siko mendapat kesusahan akibat perangai buru Ambo. Maafkan Ambo. Iya, lala beda dulu dimaafkan. Kan yo itu kan? Yo, Mbok maafkan. Adik kau baru nih. Ambo maafkan pula. Baik itu pun terhadap kelancangan mulai Ambo kepada Om, kepada Mak Kati, dan juga kepada Selinda. Alah, soal maaf lah kita berasiakan. Hanya lagi berasiakan pula lah kesalahan kepada Tuhan, bertobatlah dengan tobat nasuha. Sesuai dengan sifatnya, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu pemberi ampun lagi penyayang. Terima kasih, Mak. Sesudah itu, dengan penuh rasa kesadaran dan tanggung jawab, Ambo bersedia mematuhi keputusan keluarga. Ikhlas, Mak. Apapun risikonya, akan Ambo tampuh. Hanya nan Ambo harapkan, tolong bantu Ambo memberi pengertian kepada pihak pemilih Ambo sendiri. Itu sajunya, Mak. Itu jatah Ambo tuh. Iya. Dengan syarat, asalkan diberi mandat dari Mak Kati. Alhamdulillah. Kan ya gitu, Tuan. Tidak cukup ya tapat tanggal Juniru kami tampuangkan, Doktor. Nan diutuhku bukan doktornya doma, tapi Herman pribadi. Batua. Walaupun tidak kamu membawa jarum suntik Yopel, namun kami yakin ubek penenang jiwa Angko Herman akan mampu mengalirkan suasana. Doakan saja. Akan ambo coba sekadar kemampuan. Kini kita masuk lagi ke inti persoalan. Iya, jadi. Bila kita langsungkan pernikahan, supaya dapat peluang menyediakan dana untuk beralih. Menurut si Agus, Papilo narencana. Secapek mungkin. Kalau baik itu, lah boleh dari suak kerajo mulai bisua. Asa diukanlah surik manyurik, pas foto segala macam. Salah saya akan nikah, ambo jo si Agus nak bayi manjalang pamilisinan. Kan yo baik itu, Gus. Rancak mau. Mama bersedia-sedia lah lain. Apa nampak tweet dikerajokan, ansualah mulai bak kini, terutama tentang berbelanja dapur. Tunggu dulu. Soal teknik pelaksanaannya itu nomor 2. Nomor 1 apa? Kalau ambo nak salah, kita walulai mengambil keputusan tentang akad nikah itu sendiri. Tokoklah meja di Tuan, selesai itu. Alun. Ndak paralu formal-formal banama. Nan paralu kan kesepakatan. Justru kesepakatan itu nalun dape, Doktor. Cuma mak sendiri, Pak. Ambo belum setuju. Alun setuju, Mama. Alun setuju melangsungkan pernikahan. Apa? Ndak mengerti yang mau kasih Tuan kok. Baiklah. Kini yang mau jalankan. Kita sama sekali lah sesuai menuntaskan persoalan dengan melangsungkan pernikahan antara si Agus dan Selinda. Iya. Kan betul. Nah, apa lagi? Tapi tidak kini. Iya, ndak malam kau juga doh. Kira-kira 5 balik hari lagi. Juga ndak 5 balik hari lain, ndak sebulan lain, ndak 6 bulan lain. Jadi biru. Tunggu Selinda melayakan dan sesudah berasiah dari nifas. Jadi kira-kira 7 bulan lagi. Apa? Kok baik itu, Tuan? Ya, baitulah menurut syariat agama Islam. Ndak mungkin saja doh tuh. Itu nampak yang mungkin, Menan. Bertele-tele urusan namanya tuh, Tuan. Barani Menan mengaturkan hukum Allah bertele-tele. Tidak masalah, Tuan. Tidak masalah kecekal. Banyak orang mengaukan. Tidak baba doh. Gitu bagamu, kok bukan melihat orang, Rani. Tapi baa. Tapi bapidoman ke Quran dan hadis. Tuh kok ke satu guru, ke neraka melihat orang masuk neraka. Tapi nak melakukan tu kan alim ulama. Masa buya-buya akan membuat dosa? Ndak salah tuh, Mak. Soal dosa ndak ada hubungannya jo alim seseorang. Apa mentang-mentang buya kabarasiah dari dosa? Makati. Mungkin yang nama kasih itu kalau ndak jaleh laki-laki yang bertanggung jawab. Ndak ada dispensasi hukum tentang itu. Walaupun orang nangka menikahi adalah bapak si anak itu sendiri, tapi agama mengharamkan pernikahan dalam hamil. Lihat surat At-Taubah ayat 4. Kalau ndak salah, pengertian ayat itu melarang wanita bernikah dalam masa idah. Diberi tenggang waktu selama 3 kali haid. Supaya jangan terjadi keraguan tentang bibit siapa dan ada dalam rahim. Bukan baik itu, Mak?
Pengertian tentang idah memang begitu. Tapi balain yo kasus kita nangko, Gus. Merujuk kepada pelaksanaan hukum di zaman Rasulullah, Nabi tidak pernah menikahkan orang dalam hamil. Kalau kabar balik ke masa Nabi, rajam saja anak-anakku sampai mati, bunuhi sajalah, habis urusan. Payah bana. Akan timbul urusan jo pemerintah, Pak Menan. Negara awakku bukan negara Islam. Pendeknya nikahkan saja. Ambo tanggung jawab. Terserah. Ambo lapeh. Tunggu dulu. Dalam kasus semacam itu, baa pendapat imam-imam dan merampe. Anyo imam membali dan membuliahkan. Nah lain mengharamkan. Kalau bak itu khilafiyah namanya. Kita pilih saja pendapat Imam Hambali. Kalaupun itu khilafiyah, kita tidak boleh memilih pendapat nalama menurut napasu dan kepentingan. Tapi nyatu-nyatu karena Allah. Menurut Tuan Kati, baa mengatasi persoalan engkau. Sakiranya si Agos komu kia sabaru malaikan. Ndak kalang kabui kita beko. Ambo nak kamu kia donte. Demi Allah. Iya, taruhlah umpamonyo. Mati. Tentu cucu ambo ndak ke bapak. Kini macam itu saja. Kita minta pendapat Kamak Kati. Baa menurut beliau. Boleh nak capek urusanku selesai. Capek om. Yo batu tu mah. Kalau itu jadilah. Aku kesimpulan pendapat ambo. Diterima syukur, ditolak apa boleh buat. Macam itu. Si Agus harus menandatangani surat pengakuan di hadapan instansi terkait bahwa pada saatnya nanti Inyo akan menikahi Selinda. Kalau mukia, surat itulah sebagai kekuatan pihak awak. Itu pendapat Tuan Kati. Pendapat ambo, laksanakan pernikahan. Sagala resiko tanggung jawab ambo surang. Dan lain tidak usah satu-satu. Wah, gawat juga jadinya. Kalau ndak ado dan mengalah, berarti musyawarahku mengalami jalan buntu. Coba pula pendapat Om Herman. Baa nan kelo Om. Menurut pendapat ambo, kita ambil saja jalan tengah. Antara pendapat Mak Kati jo Pak Herman. Jalan tengahnya? Iyo. Kita langsungkan nikah gantung. Yaitu indak boleh babawa sabalun Selinda melahirkan. Sama saja Om. Nah menjadi persoalan bagi Mak Kati yaitu bernikah dalam hamil, bukan boleh babawa atau indaknya. Iyo. Rumit juga. Ndak pandai yang boleh. Kini ambo tawarkanlah jalan terakhir. Lah, sebenarnya ambo tidak kemundur dari pendirian ambo tadi. Itu mutlak karena inyo bukan pendapat Kati Sinaro, tapi suara syarak dalam kitab. Tidak ada tawar-menawar dalam hukum. Namun dengan alasan untuk menutup fitnah di masyarakat, memakuk gunjing supaya orang jangan berdosa karena awak, dan memang memelihara diri itu basuh jua di agama, maka mereka dinikahkan kini. Dengan catatan, tidak boleh bergaul secara suami istri dulu. Beko kalau Selinda ala warasiah dari melahirkan, di sinan nikah kita ulang. Nikah ulangan itu lanang sah. Jadi nikah icak-icak ya Mak? Nikahnya resmi di kantor tua, cuman nanti mesti kita ulang di bawah tangan. Kalau bak itu nikah barisuakku resmi, tapi indak sah. Artinya nikah aspal, asli tapi palsu. Ya masa bodoh lah, apakah istilahnya. Tapi yang merasa itulah alternatif terakhir. Kita tadindiang dari fitnah, tapaliaro dari malu, dan salamai dari ancaman dosa. Baa menurut Om Herman. Ambo setuju. Itulah caronan paling bijaksana. Menurut si Agus? Sependapat jo Om. Memang andaknya dalam rangkum memberahasiakan diri, kita bertolak dari pangkalan dan berasia pulau. Ambo setuju. Dek papanya bak pulo. Akur dengan ikhlas. Ambo terima usul Tuan Kati. Kalau Mama? Ya, menurut saja. Ndak manuri-nuri dong. Istri tentu wajib menurut suami, kan baik itu. Iyo pulo. Jadi baiklah. Alhamdulillah syukur, walaupun batulak batundo bahilo bahunjun dalam mencari kabulatan, kasudahnya ibu juo boleh dinadata. Iya Tuan. Kini
Bule segolong picak salayang kita sepakai melangsungkan pernikahan anak-anak kita dengan catatan nikah akan diulang nanti dan barale akan dilaksanakan pulo. Sesuai? Itu akhiri musyawarah nangko dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi telah kami hidangkan cerita berbahasa Minang dengan judul Tuah Mama, dimainkan oleh keluarga besar Balerong Group Jakarta di bawah arahan Angku Yus Datuk Perpatian. Adapun susunan pemainnya ialah Nani Syamsu sebagai rohani, Zul Arifin Mukhtar sarjana hukum sebagai Sultan Pamenan, Santi Martin sebagai Linda, Yus Caniago sebagai Kati Sinaro, Herman Yulibel sebagai Agus, dan Afli Arza sebagai dokter. Saudara, kami menyadari bahwa takkan pernah didapatkan kesempurnaan dalam sebuah karya seni, apalagi yang mampu memenuhi setiap selera konsumennya. Untuk itu, atas segala kekurangan dan kesilapan, dengan sepenuh hati kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga sajian ini akan ada manfaatnya bagi masyarakat Minang di kampung maupun di rantau. Akhirnya kami ucapkan selamat berpisah untuk sementara, buat berjumpa kembali pada kesempatan lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.